Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 10 IPS 3 yang beranggotakan Kaila Salsabila Fasya, Fatimatun Zahra, dan Fakih Arif Abdillah. Ini adalah tugas video pembelajaran tentang kerajaan Indonesia yang bercorak Islam. Yang akan kami bahas di sini adalah kerajaan bercorak Islam dari Maluku Utara. Pertama akan saya bahas kerajaan Ternate. Kerajaan Gapi atau Kerajaan Ternate telah berdiri sejak tahun 1257. Satu dari 4 kerajaan Islam di Kepulauan Maluku ini didirikan oleh Baab Masyur Mulamo yang berkuasa pada tahun 1257 sampai 1272 Masehi. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Sultan Ba'abullah. Pada saat itu, Sultan Ba'abullah berhasil menyingkirkan kekuasaan dari orang Portugis. Keberhasilan lainnya yang dilakukan oleh Sultan Ba'abullah adalah berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Mindanao, yakni yang berada di sebelah utara dan selatan. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan kemunduran kerajaan Ternate. Di antaranya adalah 1. Tidak ada penerus yang cakap. Setelah Sultan Ba'abullah meninggal dunia, tumpuk kekuasaan kemudian jatuh ke tangan Said Barkati. Namun, sayang sekali, ia tidak memiliki pengaruh yang sama seperti ayahnya. Di masa inilah kerajaan mulai mengalami kemunduran. Penobatannya sebagai raja tersebut juga pada awalnya mendapatkan penolakan dari Mandar Shah. Ia adalah saudara tiri Ba'abullah yang mengklaim kalau dirinya lah yang berhak meneruskan tahta kerajaan. Mengetahui hal tersebut, Sultan Said Barkata kemudian menyusun rencana licik. Rencananya berjalan dengan mulus dan ia berhasil menyingkirkan paman tirinya. Nah, pada masa pemerintahannya ini, ia juga mendapatkan tekanan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah dari bangsa Spanyol yang ingin menguasai Maluku. Tidak tanggung-tanggung, mereka menjalin aliansi dengan Portugis. Selain itu, Kai Cili Tolu yang merupakan saudara Mandar Shah tidak terima dan ingin menuntut balas kematian saudaranya. Ia menyusun rencana untuk menggulingkan Sultan Said Barkati dengan bekerja sama dengan Spanyol dan Portugis. Untuk menghadapi mereka, Sultan Said Barkati kemudian bekerja sama dengan pemimpin Mindanao. Sayang sekali, usahanya gagal. Ia kemudian ditangkap oleh Spanyol dan kemudian dibuang ke Filipina. Menariknya, kedua kerajaan tersebut sempat akur kembali pada era pemerintahan Sultan Ba'abullah. Mereka bekerja sama dan akhirnya dapat mengusir Portugis ke Ambon di tahun 1575. Namun, setelah semuanya selesai, mereka kemudian saling bermusuhan kembali. Peristiwa tersebut dipicu oleh tindakan Sultan Tidore, yaitu Gapi Bangguna yang malah pergi ke Ambon untuk menemui Portugis di tahun 1576. Sultan Tidore itu datang ke sana untuk menjalin kerjasama. Tujuannya adalah supaya Portugis membantunya untuk menghadapi Ternate dan perdagangan rempah dialihkan ke kerajaannya. Bahkan, ia memberi izin Portugis untuk memberikan benteng pada tahun 1578. Lalu di tahun 1582, Portugis bersekutu dengan Spanyol untuk melemahkan kekuatan Ternate. Yang ketiga yaitu pendudukan Belanda. Faktor terakhir yang menjadi pemicu runtuhnya kerajaan Ternate adalah karena pengaruh Belanda. Hal itu bermula dari kerajaan Ternate yang merasa kewalahan karena menghadapi aliansi Portugis dan Spanyol. Mereka pun terdesak dan akhirnya minta bantuan kepada Belanda. Karena bantuan tersebut, kerajaan akhirnya dapat menahan gempuran. Namun, tentu saja bantuan yang diberikan itu tidaklah gratis. Sebagai imbalannya, kerajaan Ternate menandatangani kontrak monopoli perdagangan VOC. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 26 Juni 1607. Di tahun yang sama, Belanda juga mendapatkan izin untuk membangun benteng pertahanan yang kemudian diberi nama Benteng Oranje. Dari sini, perlahan-lahan bangsa penjajah itu mulai menguasai Ternate. Pengaruh Belanda menjadi semakin kuat. Mereka bisa dengan leluasa mempengaruhi Sultan untuk mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat. Hal tersebut tentu saja menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan yang teramat dalam di hati rakyat. Mereka tidak lagi mempercayai sang sultan. Setelah itu, timbullah pemberontakan-pemberontakan yang dikomandoi oleh bangsawan Ternate. Selanjutnya akan dibahas mengenai kehidupan kerajaan Ternate. Yang pertama, kehidupan politiknya yaitu persaingan yang terjadi dengan kerajaan Tidore membuat kerajaan Ternate terus-menerus melakukan pembenahan.
dan juga memakai sistem politik yang lebih bermakna. Setelah itu, Perjanjian Saragossa pun muncul pada saat perselisihan yang terjadi antara bangsa Spanyol dengan bangsa Portugis. Kemudian, Kerajaan Ternate pun ikut serta di dalam perjanjian tersebut dan berpihak di Portugis. Dengan perjanjian ini, sistem politik Kerajaan Ternate sangat dipengaruhi oleh Portugis. Ternate akrab dengan perjanjian bilateral, monopoli, dan bahkan pajak, karena sistem itu sebenarnya telah diadopsi oleh Portugis. Yang kedua, kehidupan ekonomi dari Kerajaan Ternate. Perdagangan merupakan sistem mata pencaharian utama yang digeluti oleh rakyat Ternate. Laju perdagangan yang terjadi di Maluku sangat kuat, sehingga rempah-rempah yang dihasilkan oleh Ternate bisa diekspor hingga ke Eropa. Dengan meningkatnya jumlah rempah-rempah yang ada di Ternate, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran para petani. Tidak hanya para pedagang saja, namun orang Ternate juga bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini tentunya disebabkan karena tanah dari kerajaan Ternate sangat subur. Oleh sebab itu, produk-produk pertanian hasilnya sangat berlimpah. Yang ketiga, kehidupan budaya dari kerajaan Ternate. Kehidupan budaya yang dialami oleh kerajaan Ternate sangat dipengaruhi oleh adanya peran dari para penjajah. Meskipun begitu, budaya Malaysia atau Melayu masih terkait erat dengan masyarakat dari kerajaan ini. Belum ada bukti bahwa terdapat budaya yang berkembang di kerajaan ini, namun hanya dalam bentuk bangunan warisan sejarah saja. Ketidaktenaran kehidupan budaya yang dialami oleh kerajaan Ternate sebab perhatian dari orang-orang dan juga pemerintah hanya berfokus di bidang ekonomi saja. Oleh karena itu, kehidupan budaya dari kerajaan ini tidak begitu terlihat. Selanjutnya, peninggalan-peninggalan atau warisan sejarah dari kerajaan Ternate sebagai situs bersejarah berdirinya kerajaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Benteng Toluco. Nama lain dari Benteng Toluco ini yaitu Benteng Hollandia, yang mana bangunan ini didirikan pada tahun 1540 Masehi oleh Francisco Serrao dan merupakan bangunan peninggalan dari bangsa Portugis. Tujuan dari didirikannya bangunan ini yaitu sebagai tempat pertahanan dari kerajaan Ternate saat diserang oleh kerajaan Spanyol. Yang kedua, Benteng Orange. Bangunan benteng ini didirikan pada tahun 1607 Masehi atau lebih tepatnya pada masa pemerintahan dari Sultan Mudaffar dan merupakan bangunan peninggalan dari bangsa Belanda. Yang ketiga, Benteng Kalamata. Bahan material yang digunakan untuk membangun benteng ini sangat sederhana, yaitu hanya tersusun dari bebatuan sungai saja. Bangunan dari benteng Kalamata ini berlokasi di pesisir pantai, sehingga bangunan ini memiliki pemandangan yang sangat indah. Yang keempat, Masjid Ternate. Seperti Masjid Agung di setiap wilayah, bentuk dari masjid yang tersisa dari kerajaan Ternate yaitu masjid besar yang didirikan sebagai tempat untuk ibadah. Masjid ini didirikan pada abad ke-24 atau lebih tepatnya berada di bawah pemerintahan Sultan Hamzah. Terdapat 4 tiang yang sangat kokoh untuk menopang bangunan masjid ini, sehingga bangunan masjid tersebut benar-benar besar dan berdiri dengan kokohnya. Yang kelima, Istana Sultan Ternate. Istana Sultan Ternate ini merupakan peninggalan dari kerajaan Ternate yang digunakan oleh raja-raja atau para sultan dalam proses memerintah Ternate. Bangunan ini terletak di Kodia Ternate atau lebih tepatnya berada di Soasiu Keletersi. Berada satu kompleks dengan Masjid Ternate. Istana Kesultanan Ternate ini berdiri dengan kokoh karena sudah mengalami pemulihan pada tahun 1978. Yang keenam, Makam Sultan Ba'abullah. Raja yang bergelar Sultan 27 pulau ini dikuburkan di tempat yang sangat khusus, sehingga sampai saat ini banyak sekali yang datang ke tempat ini untuk berziarah. Letak makamnya adalah di lereng Gunung Galamalam. Terdapat 2 jenis pohon yang tumbuh di makam Sultan Ba'abullah ini, yaitu pohon pala dan juga cengkeh. Sekarang kita akan membahas tentang kerajaan Islam di Maluku Utara selanjutnya, yaitu Kerajaan Tidore. Tidore adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Kerajaan pertama sekaligus pendiri kerajaan Tidore yang bernama Syahjati atau Muhammad Nakil adalah saudara Mashur Malamo. Raja pertama kerajaan Ternate
Sejak didirikan pada 1081 Masehi, letak Kerajaan Tidore tercatat beberapa kali mengalami pemindahan ibu kota. Letak ibu kota yang terakhir adalah di Limau Timur, yang kemudian berganti nama menjadi Soa Sio hingga saat ini. Agama Islam masuk ke Kerajaan Tidore pada 1495. Saat ini dipimpin oleh Ciriliyati atau Sultan Jamaluddin. Pada masa kejayaannya, yaitu sekitar abad ke-18, Kerajaan Tidore berhasil menguasai sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan pulau-pulau di pesisir Papua bagian barat. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa Sultan Saifuddin pada 1657 sampai 1689 Masehi, yang berhasil membawa kemajuan hingga Tidore disegani oleh kerajaan-kerajaan lain di Kepulauan Maluku. Masa keemasan Kesultanan Tidore juga dirasakan di era kepemimpinan Sultan Nuku pada awal abad ke-19. Sultan Nuku memperluas wilayah kekuasaan Tidore sampai ke Papua bagian barat, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, bahkan sampai Kepulauan Pasifik. Sejarah hidup Sultan Nuku 1797 sampai 1805 Masehi amat heroik. Memimpin Kesultanan Tidore di Maluku Utara, ia berulang kali mengalahkan Poch atau Belanda. Sultan Nuku tak pernah kalah. Tanggal 11 November 1781, Pangeran Nuku diangkat sebagai pemimpin oleh para pendukungnya di tanah pelarian Halmahera bagian selatan dengan gelar Sri Maha Tuan Sultan Amiruddin Saifuddin Shah Kaicil Pafarangan. Gelar Kaicil Pafarangan berarti Raja Perang, tersemat dalam nama Nuku. Itu berarti bahwa Nuku siap berperang demi menuntut haknya dan mengusir kaum penjajah dari Maluku Utara. Tak hanya ingin Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dan Tidore untuk menghadapi penjajahan Belanda yang dibantu Inggris. Kegemilangan mengusir bangsa asing membuat Kesultanan Tidore mencapai kemajuan dengan pesat. Selanjutnya, masa keruntuhan Kerajaan Tidore di tengah suasana damai dan makmur, Sultan Nuku berpulang pada 14 November 1805 dalam usia 67 tahun. Pemimpin berjuluk The Lord of Fortune mewariskan masa-masa Kesultanan Tidore sebagai negeri yang diberkati dan berdaulat. Sepeninggalan Sultan Nuku, Belanda berusaha kembali mengincar Tidore. Hal ini diperparah dengan bahayanya polemik internal yang membuat Kesultanan Tidore akhirnya jatuh dalam penguasaan Belanda. Seiring kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kesultanan Tidore bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidore, tepatnya Sofifi, ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara. Kehidupan ekonomi Kerajaan Tidore. Secara geografis, Kerajaan Tidore sudah berkembang menjadi kerajaan maritim. Hal ini tertentu didasari dengan kondisi dari tanah Pulau Maluku yang memiliki arti sangat penting sebagai penghasil rempah-rempah yang terkenal di masanya. Dengan mengandalkan hasil rempah-rempah tersebut, banyak pedagang baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang datang secara langsung untuk membeli hasil rempah-rempah tersebut. Selanjutnya, mereka perdagangkan kembali di tempat lain dengan harga yang relatif lebih mahal. Oleh sebab itu, keadaan dari pasar yang ada di Pulau Maluku semakin hari semakin meramai. Sehingga hal tersebut membuat rakyat di tanah Maluku merasa kemakmuran. Akan tetapi, setelah bangsa Portugis datang dengan membawa monopoli perdagangannya, hal tersebut membuat perdagangan di tanah Maluku menjadi kurang lancar dan menyebabkan rakyat Maluku mengalami kesulitan ekonomi. Kehidupan sosial budaya Kerajaan Tidore
Kehadiran Portugis di negara Maluku tidak hanya menirukan perdagangan dan juga memperoleh rempah saja, tetapi juga menyebarluaskan agama Katolik. Di tahun 1534, para pendakwah agama Katolik Franciscus Xaverius berhasil menyebarkan agama Kristen di wilayah Halmahera, Ternate, dan juga Ambon. Kita sudah tahu bahwa Islam sebelum telah berkembang terlebih dahulu di Pulau Maluku. Melalui atau bersama kehidupan religius ini telah membentuk kehidupan sosial Maluku. Sedangkan dalam kehidupan budaya masyarakat Maluku diliputi oleh peristiwa ekonomi sehingga mereka tidak menghasilkan banyak budaya. Salah satu karya seni paling terpopuler adalah Istana Sultan di Ternate dan Masjid Tua di Ternate. Peninggalan Kerajaan Tidore diantaranya sebagai berikut. 1. Benteng Tor atau Tahulu. Tor dan Tahula adalah sebuah peninggalan dari zaman kolonial Portugis, dan Tore dibangun pada tahun 1512 dan dibangun di dekat ruang makan Sultan Zainul Abidin dan terletak dekat Istana Ki. Benteng ini digunakan dengan wilayah Portugis, yakni sebagai melawan Belanda. Benteng tersebut memiliki letak di bagian kota Soasio. Kadato Kie atau Istana Kie. Sejarah dalam Kerajaan Tidore telah meninggalkan berbagai warisan sejarah dengan nama Kadato sendiri memiliki sebuah bangunan istana dan sering disebut dengan Kie Plus atau Kedaton Kie. Bangunan itu ada sejak 1812 dan dibangun di bawah Sultan Syah Juanti.